tapi urunnya le takalan, le tajak, dan le penampakan pemandangan yang membuat kita sedih. Urang syik waktu tanya mi nyoronyo ke 22 Ramadan naiwa wanit na hana gejawab berop rui matah tengku kan naiwa mi tanyong tak kan nai puwa belanja mi ngiang lun hak kejut mi karena dilarang le perumoh. Jamaah sidang i'tikaf di malam-malam yang mana Allah menjadikan Lailatul Qadar yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita di awal perjumpaan pada malam yang berbahagia ini legedanyo ban bandum tapujo pod Allah Subhanahu wa taala yang manteng geberi kepada ketanyo ban bandum nikmat iman dan nikmat Islam, yang manteng gebi kesempatan, yang manteng gebi kekuatan, yang manteng gepesinggah umu dalam udip ketanyo ban bandum, sehingga legedanyo bandum pada malam yang berbahagia ini lepah tajak tak atu langkah tagrak tapak untuk tersinggah bak masjid takwa yang mulianya. Cukup le urang syiklun ban bandum na urang-urang yang kadangkala gemedoa dalam bulan Rajab, gemedoa dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhanku, barik lana fi hadha syahri Sya'ban wa ballighna ila syahri Ramadan, yang bermakna ya Allah nepu udip kamu, neberkati kamu dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, nepu tamang kamu, nepu teruh kamu, nepu merempok kamu dengan bulan Ramadan. Walaupun doanya gelantunkan setiap waktunya, walaupun doanya gelantunkan setiap selesai solatnya, tetapi kadangkala na urang, na manusia, na tetangga gedanya, na sanak keluarga dan saudara kita yang mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan indahnya bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Legatanya kita pahami bersama bahawa dalam bulan Sya'ban na dua ulama karismatik Aceh yang gehai oleh Allah Ta'ala kembali untuk kembali ke hadiratnya, yaitu na Abu di Kutakrum wafat meninggal dronian dalam bulan Sya'ban. So yang hana turi Abu Kutah, so yang hana kenal dengan Abu Kutah. Beliau juga kalau ditanyakan pasti berharap supaya bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Tetapi Allah punya rencana yang indah, nejemput ulama Aceh, nejemput ulama karismatik gedanyo tepatnya dalam bulan Sya'ban. Dalam waktu yang sama beda jam Allah nepanggil kembali sidra ulama di wilayah barat selatan, yaitu Aba Asnawi di Lamno dalam bulan Sya'ban. Artinya orang syiklun ban bandung na orang-orang yang kadangkala saleh, na orang-orang yang kadangkala amalan kebaikan luar biasa, walaupun nama doa dengan doa yang ikhlas, nama lakai untuk udip dalam bulan Ramadan, galam tente Allah memberikan peluang untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Yang selanjutnya na yang kagep udip ke pemerempok ngam bulan Ramadan, tetapi hana trip kurang lebih si malam, 2 malam puasa katanya mayoritas tak puasa li katanya uro Sabtu, malam Senin uro Senin leh subuh katanya tak terima informasi yang duka kembali, yaitu ba uro puasa kelhe be nasalah abati buluk belang ara nuwa ba Allah Subhanahu wa taala. Artinya kagejuk juga bulan Ramadan kepada abati, tetapi hana gepe izin oleh Allah Ta'ala untuk nerempak bulan Ramadan yang secara sempurna.
Walaupun katanya tahakkul yakin ulama-ulama tersebut sudah menempati tempat dalam surganya Allah Ta'ala, tetapi substansi inti yang kena pegah hana mandum urang gebi peluang untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Kalian bara orang Syiklun sebagai pengingat kembali bagi katanya, tengah-tengah lun tengah-tengah lun ibadah, tengah-tengah lun pimpin solat tarawih. Setelahnya selesai solat tarawih, datang sebuah berita duka, yakni pada sore hari ngan ulun tuan Tengku Imum di Blang Naleng Mameh, tepatnya pada sore Jumat sore, beliau menghembuskan nafas terakhir di sebuah rumah sakit yang ada di Kota Luxmawi. Puatra yang kena tanya pegah, nah urang-urang walaupun gema doa dengan doa-doa yang ikhlas, galam tente Allah nujuk sempurna bulan Ramadan. Maka bahagia katanya malamnya orang Syiklun ban Bandung yang kehadir ke bawah Masjid Jami' At-Taqwa yang mulianya, di mana mantang gebi kesempatan, mantang gejo nikmat iman dan Islam, mantang gebi kekuatan li Allah Ta'ala, mantang gepedu taufik dalam tubuh katanya, iaitu ja'lul qudrat li ta'atillah, gepedu rasa kuat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tatim kubah rumah, tatim kubah nyenyaknya tempat tidur, tatim yang nana asi kadangkala gepudip kama menyegeih dalam ruang kamar tersebut nyaman luar biasa, tapi getim kubah segala fasilitas udip untuk hadir ke masjid ini adalah kudrah dan iradahnya Allah. Galam tente mandum urang akan gejuk na urang yang berasumsi gepikirnya walung kuna ibadah bak 10 akhir Ramadan hanya sekedar angan-angan, tapi han gejuk taufik dan hidayah Allah Ta'ala untuk bisa mereka menggerakkan kaki ke tempat yang mulia ini, baik itu dengan segudang cobaan, dengan segudang tantangan, nah saja gangguan yang gebri dalam kehidupan mereka. Kalau Allah ingin getanya hana hadir untuk beribadah, maka bahagia getanya malamnya orang Syiklun ban Bandung nyo adalah saboh penilaian yang tidak terhingga yang gejuk li Allah Ta'ala kepada getanya ban Bandung dan melake bumerumpok malam Lailatul Qadar. Amin. Salawat dan salam marilah sama-sama li getanya ban Bandung ta ucapkan senantiasa tip wate, baik itu selepas solatnya, baik tua li getanya tamu selawat kepada Nabi Muhammad. Mungkin dalam beberapa hadis yang disampaikan termasuk dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi, hana spesifik, hana sebut kadangkala urgensitas untuk bersolawat kepada Nabi. Tetapi li katanya ban Bandung urang Syiklun nalun tuan baca dalam kitab Bidayatul Hidayah ataupun kitab Muraqi Ubudiyah, gepegah li Imam Al-Ghazali, pek tua li katanya setiap leh ta laksanakan ibadah solat untuk tak ucapkan selawat kepada sidrawa manusia pilihan, yakni Nabi Muhammad. Jangankan getanya orang Syiklun, medum Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad tidak terhingga dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka li getanya selamat tingat lun dalam kitab Dalail, dalam ibtidak kitab Dalailul Khairat, gepegah bahwa legitanya anjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad pajan mantong tengku selama ingat urang yang ingat, selama ingat urang yang warah, selama ingat urang yang mantengna pikiran, dan selama tua urang yang lalai. Selama itulah semoga selawat getanya senantiasa tak ucapkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodoh dengan selawatnya Nabi akan cinta ketanya orang Syiklun. Sodoh dengan selawat yang ketanya ucapkan dengan penuh kerinduan dan keikhlasan sabok masa, ketanya ban Bandung akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, naungan Nabi Muhammad yang mana watenya perti nabi-nabi yang lain neken nafsi Nabi Muhammad lah yang akan gemita bandum umatnya untuk berada di bawah payungnya. Maka setiap waktu leh tersembahyang limang bok wate, yang pertama ucap istighfar,
Yang keduanya pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Muraqi Ubudiyah ataupun Bidayatul Hidayah, selipi dengan selawat kepada Nabi Muhammad dan iringkan dengan selawat kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Dan nyo yang perlu kita nyo ingat, dengan sering tamu selawat ke Nabi, kita nyo akan terbayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad terutama dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad adalah sidra pribadi yang menjadi teladan dalam mudib katanya orang Syiklun ban Bandung. Kanya Nabi kejamin surga oleh Allah. Cina jawab, betul Nabi gepetamong dalam surga urutan pun oleh Allah Ta'ala, betul. Tapi Nabi Muhammad hana pernah merasa dirinya bangga. Nabi Muhammad gejuk Al-Quran oleh Allah Ta'ala sebagai mukjizat terbesar, dan hana sama Al-Quran yang dengan kitab-kitab yang lain. Nabi Muhammad gejamin surga oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad gepetamang dalam surga urutan pertama. Dalam sebuah hadis yang tuan baca, Al-Imra'ah Badaratni. Waktu disampaikan oleh Nabi Muhammad, nasidra urang inang yang genek dahului tuan tamang dalam surga. Inti dari hadis tersebut, Nabi Muhammad lah yang tamang dalam surga pun. Tetapi dalam bulan Ramadan, waktu menjelang akhir Ramadan, ada mudih menyaurang ka gejamin surga ka hana perlele ibadah nyen pikiran tanyo. Tetapi di Nabi Muhammad walaupun cukup le kelebihan, han gepetamang urang lain dalam surga segalom Nabi tamang dile. Tetapi beliau beribadah dalam bulan suci Ramadan, bahkan menjelang akhir Ramadan hana le newa rumah. Bahkan dalam hadis yang tuan baca, Nabi i'tikaf di masjid sampo hana nete di tamang wate subuh. Beliau beribadah, gesemayang malam panjang, gemezikir dan geingat kepada Allah Ta'ala hana nete sampo tamang wate subuh. Pajannya nurung Syiklun selama hidup beliau dan mendapatkan bulan Ramadan. Nabi Muhammad hana le neteme udip dalam bulan Ramadan. Cuma si kurang tun karena perintah puasa Ramadan. Tun kedua le hijrah. Artinya si kurang tun Nabi ni ibadah dalam bulan Ramadan, tetapi berbeza kualitas dengan ibadah gedanyo. Di sinolah yang perlu gedanyo tak tekankan untuk tak ingat ke Nabi lebih-lebih menjelang akhir Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang mana ulama katanya di Aceh orang Syiklun mulai gecok oleh Allah Ta'ala lam sabuk bulan truk dua draw, lam sabuk momentum truk ledraw. Ia merupakan musibah terbesar dalam udip umat Muhammad. Lun tuan baca dalam sabuk ungkapan yang disampaikan oleh Nabi, musibatun la tujbar, sabuk musibah yang tidak mampu ditutupi ataupun getempe, yaitu mautul alim, meninggai urung-urung yang malim. Salah satunya adalah meninggai para alim ulama yang na di Bumo Aceh. Dan nyo kageta nyo rasakan secara berenten dan beruntun ulama-ulama Aceh mulai gehui oleh Allah Ta'ala. Nyo berde ingat mimutua ini merupakan musibah terbesar atuh udip kita nyo ban Bandung. Cuma kita nyo baik pesimis tamelake ba Allah Ta'ala bulahi kader-kader ulama berikutnya yang na di bawah Masjid Taqwa, Masjid Jami' Taqwa yang mulianya. Anak-anak kita di masa yang akan datang akan mampu meneruskan estafetnya Abu di Kuta Kerum, akan mampu meneruskan estafetnya Abati Buluk Belang Ara, ataupun akan mampu meneruskan ulama, semangat-semangat dan perjuangan ulama. Sebagai contoh Abu Mustafa di Paluk Gading, Abati di Babah Buluk, Allah yarham Abu Tumin di Belang Belahdi, Tusuk, dan mandum nama ulama tersebut menyata sebutkan akan terbayang bagaimana perjuangan mereka dalam mengentaskan keawaman khusus di tempat gedanya di Aceh. Doa gedanya ban Bandung belahi anak tu urang-urang yang cinta ke agama dan mampu menggantikan posisi ulama walaupun mereka tidak sama, minimal akan mampu gepekong Islam. Ulang tuan merasa terharu dan senang waktu hadir ke Bunau, mungkin telat dan hadir bacut ke posisi semayang tasbih.
Nyo adalah fenomena dan fakta yang hana tatume di masjid-masjid yang lain urung syiklun. Lon tuan pegah sebagai bentuk kebanggaan, tapi jangan sampai kita bangga. Artinya rata-rata masjid hana yang gesato untuk nak iktikaf 10 malam. Tapi alhamdulillah di tempat kita nyo 10 malam dan urang ramai. Malam pun lon tuan pimpin iktikaf, zikir, muhasabah dan tausiah di Masjid Islamic Center lebih le di tempat kita nyo dibandingkan di sana. Padahal itu pusat perkotaan, tetapi mampu dikalahkan oleh kedanyo yang nahino. Nyo adalah nikmat terbesar yang gejuk oleh Allah Ta'ala ati manusia, iaitu gepeduk taufik, yakni untuk tegak dan kekuatan untuk beribadah. Baik minah dari posisi hadir masjid untuk kedanyo tamita malam-malam Lailatul Qadar. Yang lon tuan pemulia, Imam Syekh yang kagak pimpin Samadiyah dan imam abi lon tuan leke maah ulun tuan lundu biasa hana duk mi mentuah, cuma malamnya urang mo tedakalan tidro ledro de karena hana tengut lon tuan dan kebetulan uri nang lon tuan tengah dalam kondisi kurang sehat. Mungkin lon ceramah lon tuan langsung lon leke idin pakan abi Taufik uri nang dron kurang sehat karena anak ulun tuan yang umur 2 tahun, alhamdulillah geih gopnyan poh put subuh tapi. Adinya cobaan bagi kamu, insyaallah ulun tuan laki idin le ceramah, mungkin nawate lain kita nyo akan hadir ke tempat yang mulianya. Yang ulun tuan pemulia, ketua BKM, pengurus yang han mungkin lun sebutkan nama satu persatu, dan yang ulun tuan muliakan seluruh jamaah yang hadir dengan penuh kebanggaan. Tamalake mi mutuah. Malamnya Masjid Jamit Taqwa-nyo je kesaksi. Malaikat kesaksikan Bandung. Malamnya tanyo musapat di bawah Masjid Jamit Taqwa-nyo. Sabuk masa Allah pemusapat kita nyo kembali di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ulun tuan tamang dalam kajian ataupun nasihat yang menjadi renungan bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Ulun tuan awali dari hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana sering kita dengar di kitanya mi metuah, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Berangkaso orang yang puasa dalam bulan Ramadan imana dengan penuh keyakinan, wahtisaba dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, gepa ampun umena dosa yang kau likut. Jino taploh tu so yang gemaksud dengan man tersebut menya dalam istilah ilmu dayah yang kamu pelajari, man itu merupakan mausul mustara, artinya sabuh kalimat yang hana gepa khusus kesidra-dra urang. Artinya berangkasau baik anak mit ubud, orang yang muda, orang yang tuha, orang inong, orang agam, mandum berangkasa waga kulli nabi sama yang berpuasa dalam bulan Ramadan imana dengan penuh iman. Geuraikan le Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, pemaksud iman dalam hadis tersebut, wal al-muradu bil iman al-i'tikadu bi fardiyati saumihi. Makna iman dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang puasa karena geanggap puasanya, geyakini bahawa puasanya adalah perintah wajib yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi na orang watetru uro Sabtu barosa hana perle gak tanyang ba urang, hana perle gak tanyang ba atasan, hana perle gak tanyang ba toki ilung ku puasa karena drawan aja. Bertanya Mbak Abi Mumsi ilung lu puasa karena drawan aja. Tidak. Tapi waktu diumumkan le pemimpin bahawa singa uro Sabtu tanyo katamang dalam tanggai sa Ramadan, hana gepikir panjang karena geanggap puasa Ramadan yang sebagai sabuh kewajiban, gebedah sawo geniat malam sehingga uro gepuasa karena memang iktikad lam ati ibadah puasanya wajib karena Allah Ta'ala. Uranyo le yang takalan
Gepegak tak pegah puasa berkarna Allah. Tapi le orang yang gepuasa karena ia kepada atasan, yang gepuasa karena hana mangat dengan mak tuan, yang gepuasa karena hana mangat dengan pimpinan, yang gepuasa karena hana mangat dengan manusia. Saat berada di hadapan manusia, mereka berpuasa layaknya orang yang soleh. Tetapi likut manusia kadangkala mereka mengalpakan hal tersebut. Menyalahkannya hanya termasuk dalam kategori orang yang beriman ihtisaban ataupun imanah. Kalau mi takalan le urang watetro bulan Ramadan wateuro pura-pura rudah ibabah. Pejut nak hi urang puasa. Olehnya bibi ge hantam pernah ketika igau hana ketika wate icumbe napah le urang. Ada gejak jamaah lehu masjid nyauri samping masa bosaf duduk karena napah ganyan. Wate tanyang wate ge bedah habi mumsi ge tanyang pakan urang lain hana ge jamaah ge seut le urang punau urang nyan hana kucuk ge habi mumsi ikun lirakan di samping pandai kucuk habi mumsi be napah ganyan ge be bangki. Artinya pedeh-deh draw soleh. Oh puasa napah bekep be nak hi urang puasa. Onanya bibi bekring behi urang yang puasa. Padahal wate hana urang gopjan mulai gepajuk makanan dan tidak karuan, dan itu sangat banyak kita temukan. Sehingga dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi wate dijelaskan tentang ibadah Ramadan, panjang uraian daripada Imam Al-Qurtubi. Lun tume sabah hadis di sinan lun tuan baca pada awal Ramadan barosa gekun le Allah Ta'ala dalam hadis kudusi saumu abdili puasa hambalung nyokulung wa ana ajzibe long yang akan balah puasa hambalun. Watanya uraikan le Imam Al-Qurtubi pakan gekun lagi le Allah Ta'ala karena puasanya tidak lahir kecuali antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dah pegah mi metuah masa urang yang nadi kedai kariangnya malamnya tak kena ju. Gua rumah singgah merempak dengan ketanya hana kepaja hubu. Dah tepa kanyan nak puasa dengan hana. Hana. Tidak akan ada yang membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang lain. Contoh mentang tak pegah orang yang tua genit malam. Secara syariat hana nit maka hana puasa, hana sah puasa. Walaupun li ketanya tuah tak tendra tu, tetapi hana sah puasa karena syarat daripada puasa ataupun rukun iaitu niat pada waktu malam. Cuman siapa yang mampu membedakan antara orang yang sah puasanya dengan orang yang hana sah puasanya karena hana genit? Pandangan manusia tidak bisa menilai mereka. Maka di sini ke Allah nekun dalam hadis kudusi ibadah puasanya hanya yang terpulang dengan hamba yang berpuasa. Jadi hana perlu ditanya gila sanjungan, gila pujian, ataupun lagi malamnya malam Ramadan hadir kitanya sembahyang tarawih di masjid. Ya dah cekat bacut masalah tarawih je mi. Le kejadian di masjid lain mungkin hino saban ataupun beda antuk tak kala. Sembahyang tarawih fenomena yang terjadi gepile imam bertajam. Meri gekem. Ino na lagi ya. Pada rakaat sembahyang tarawih raya ino. Waplu saban lagi lun baik yeun. Tapi le tempat gekun li nabi man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, orang yang pedang malam-malam Ramadan dengan iman dengan mengharap balasan pahala dari Allah Taala gepampun dosa. Tapi le urang ibadah malam-malam Ramadan tarawih gepilih-pilih tengku imam. Nyo gecok jadual bak imam syik kalen ataupun bak pengurus malamnya malam 20 lahir Ramadan. Wate metulih hinan tengku Abdullah mesu contoh. Nyong ku Abdullah tajam bacut nyang gejak masjid. Kejut tajam. Tiba-tiba wate tro ku masjid. Engku Abdullah sakit mahalangan. Mai gantau tu le tim safari kebetulan hafal Quran leplo huju. Mampun tanya wate tekebi pot 3 minit. Takbiratul ihram 3 minit. Allahu Akbar.
nyan dimiwa minah ngamiwa romlah bak kulah kan nak mengati ke kejut si minek sira kerja agak lain ni mum malamnya gebeda ke tamong kesemayang tu Allahu Akbar di tengkui mum gebaca Fatihah ke qari internasional Bismillahirrahmanirrahim pernek ujung lah mati makmum nyopoh 12 tawa malamnya rakaat pun biasa bagdanya kan alhaakumut takasur nyo karena orang hafal Quran le peluju hana tanggung-tanggung rakaat pun yasin mayasin sabor rakaat kan pah sabor rakaat hijum tinggal latih telah kujak masjid malamnya bak fikir cepat rupaji imum kalambat habis 2 rakaat rakaat kedua Ar-Rahman habis 2 rakaat gekun haid sembahyang masjid imum lambat tat budak malam tengah mengejak tu menasah rupaji imum malamnya malam tengah jawab jadual menasah oban tro gede bakalan kedengar terkebi Allahu Akbar imum third lagu tiba-tiba mereka protes tu tengku nak cerita kan nyo kejadian ge protes ada yang sering protes ibu-ibu kadang-kadang pegah tengku imum kamu tuha belambat-lambatan untuk nak itikaf belum nak baca ayat-ayat yang panjang yang panik mendang karena aku imum bek masalah anda bek watai gua karela bahanda ke gantau ayat aku baca tu rakaat mandum inna ataina kal kausar di tengku imumnya kebiasa murajaah ayat panjang aku baca tu rakaat pun le Fatihah Bismillahirrahmanirrahim inna rupaji tua yang kau imam pimpalau kalimah minit inna tengah-tengah semayang ijak anak mit haid fikir le inna sambung lewatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lagi-laginya corak semayang tarawih najik kebut mi najik kebut mana kami tak kem sang hino sabanci tapi alhamdulillah malamnya lun yakin yang hadir ke bawah masjid Jami' At-Taqwanya adalah orang-orang yang memang kagak pilih oleh Allah Ta'ala baik ilai iktikafnya lagi kepengali Abi Mumsyik mana baik ilai iktikaf malam leplo tengku seandai ji na Ramadannya leplemang timja olehnya orang drone hadir kena tempatnya baik cuma drone saja nepakat suami ni dia kata kalian bandingan lebih lurina ngeragam alhamdulillah nak kejaklah kau orang drone ni yang alhamdulillah yang hana ladum watewo ke di rumah bang ron nan ijak itikaf masjid long hana kujak masjidnya masjid tau masjid je patah masjidnya bineh belak wate taci ka kedai kopi ke masjid nyo malam tengok ni ajak untuk mereka hadir masa orang don galak ni merempok Lailatul Qadar sidro ni untuk tamang syurga juga sidro ni pakat ban saboh keluarga untuk hadir kena. Jadi kembali kepada topik yang kita bahas tadi, ibadah puasa karena iman, yaitu karena memang taharap kepada iktikad likatanya wajib yang geyu oleh Allah Ta'ala. Yang kedua ihtisab, pemakna ihtisab, wabil ihtisabi tawabus sawabi minallahi ta'ala. Makna ihtisab dalam hadisnya adalah tamita pahala yang geju oleh Allah Ta'ala. Tak puasa nyawa menyerta pebut ibadah dalam bulan Ramadan tamu sedekah gebalah pahala oleh Allah Ta'ala di luar bulan Ramadan siplu dalam bulan Ramadan kekali siplu artinya sirtu dia katanya gemar untuk melakukan kebaikan karena gejuk pahala yang lelu oleh Allah Ta'ala yang hana medale na pebut laju memang gepegah ihtisab tersebut adalah tak pegat rincian dalam udip katanya tingah puatra lun pebut menyelung pebut tadarrus lun baca Quran puatra pahala gejuk oleh Allah Ta'ala lung pebut ibadah puasa lung bersedekah puatra gejuk pahala oleh Allah Ta'ala tapi bilang-bilang pahala kedera tu itu tidak menjadi masalah karena ihtisab adalah talabus sawabi minallahi Ta'ala geyu midah lagi tanya geyu tuntut untuk tak puasanya karena perlu bergeberi pahala oleh Allah Ta'ala dan manusiawi lagi tanya oleh pertama terpebut karena Allah
karena fardu, karena wajib, karena perintah. Yang selanjutnya gemar nyo menyelung puasa gejuk pahala oleh Allah Ta'ala, itu tidak menjadi masalah dan tidak menghilangkan keikhlasan kita. Olehnya yang tamah lau ihtisabnya kan kadang-kala tabilang pahala mentau, tetapi bermuhasabah diri legedanyo untuk tabayangkan dosa-dosa yang pernah tapubut jamun, dosa-dosa yang pernah takun kegop jamun. Orangnya cina bayangkan mi mentua Allah gejuk anggota tubuh danyo cukup lengkap. Na mata situn yang kau likut cita tanyang bak pribadi dro dia Allah, mata lung yang gejuk oleh Allah Taala nyo holong pedu padumga nalung pakai matanya ba tempat maksiat ke dro ni Allah. Padumga matanyo yang pernah lun puduk tempat-tempat yang hanan ridha li dro ni Allah. Lun kalan aib go, lun kalan aurat gau, lun kalat kemaksiatan tidak lun cegah. Tatanyang tapit bak mata malamnyo, ta muhasabah diri ya Allah, cukup le dosa yang dipubut li mata yang nijuk li drone atuh tubuh lung ya Allah. Itu kita muhasabah tatuli cukup le nyo uronyo petitun yang kulikut pernah lun pakai mata untuk lun kalan hal-hal yang gemaksud, sedangkan hana pernah mata titu ini yang kau likut mi mentuah tacok mata terpedu untuk yang geridha oleh Allah Ta'ala. Contoh, tak baca huruf-huruf Quran, tak baca kata-kata kalimat-kalimat zikir, tak kalan wajah-wajah alim ulama, tak kalan wajah-wajah gureh, alpa katanya daripada hal-hal yang geyu oleh Allah Ta'ala terhadap ibadah mata, yang mana dengan hal tersebut dia akan senang dan akan bahagia mata tersebut. Tapi waktu talu tabayang yang kau likut le maksiat yang dipubut le mata katanya. Muhasabah, tak hitung, tak bayangkan. Ampun dosa katanya dalam bulan Ramadan, muhasabah diri membayangkan hal tersebut. Olehnya lam gejuk jaro padum go jaronyo na pernah tapoh gop, padum go jaronyo pernah ta pubut bro, ta cemucu, ta cok atagop, ta tunyok ke gop yang kon, ta cok jaro untuk taniaya gop, tanyo yang na kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan, yaitu berada kita sebagai pemerintah di kampung ataupun tuhaput ataupun di kecamatan, kabupaten dan sampai wada. Padum ke jaronyo pernah tapubut tanda tangan hal-hal untuk menyelewengkan anggaran, tanda tangan hal-hal yang tidak pro kepada Islam. Padum ke jaronyo pernah dipubut maksud selama situn yang kalikut. Menyata bayangkan kadangkala haid tahu ko mi tua dumna jaro pernah tapubut kemaksiatan. Tanyo yang agam kadangkala padum ke jaronyo pernah tapoh anu tu, padum ke jaronyo pernah tapoh promoh tu, yang mana teranggap li katanya bahawa anak dengan promohnya adalah di bawah kekuasaan kita, sehingga dengan semena-mena li katanya tasiksa dan ta'aniaya promoh, dan itu merupakan kesalahan yang dilakukan oleh tangan yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Olehnya na harta tacok harta ni yatim, pembagian zakat li katanya tacok zakat tajuk tempat-tempat yang hana cocok, na sunef di kampung tatup, na kadangkala hana ruh tanyo dalam kategori amel, tak pegah lung wajib kucok karena lung hek ku kerja, sehingga jaronyo mengambil hak-hak yang bukan ranahnya. Cukup le maksud yang tanyo pubut di situn yang kau likut. Tak bayangkan mi metuah pantas jaronyo ke pertama dalam surga oleh Allah. Oleh yang tak teruyup lam Allah gejuk aki ke kedanyo, padum ge akinyo pernah hadir masjid, padum ge akinyo pernah jak pada tempat majlis taklim, padum ge akinyo pernah hadir pada tempat-tempat kajian ilmu pengetahuan agama, ziarah kepada makam ulama, ziarah pada tempat gureh, dan padum ge akinyo pernah diintat gedanya urumah urung syik tu lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Menyasitun yang kalikut wate tapit mata tabayangkan ya Allah, le tat dosa yang dipubut le gatih long selama situn yang kalikut dalam bulan Ramadan nyoku le katanya obati dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang terakhir, Allah gejuk sabok bentuk, sabok mudrah, sabok buka, sabok gumpal darah yang gebuknan dengan hati. Hatinya ku yang menjadi sumber masalah bagi udip tanyo. Menyatinyo jero, tanyo akan jero. Menyatinyo bro, tanyo akan bro.
maka orang yang bro itu ditentukan oleh hati. Man tanya ngoronyo padum ge hatinya. Padum le dosa yang dipebut le hati. Baik itu namimah, adu domba, iri dengki, syirik kepada orang lain. Lagi tanya taghibah gop. Olehnya terpebut-pebut hal-hal yang memang hati-hati yang mencerminkan hati munafik. Malamnya menyagakan li Nabi ihtisab, bayangkan pahala yang gejuk oleh Allah Ta'ala tarenungi dumna dausa nyo menyata tanyang mi malamnya long drone kita nyo menduk betul taduk tatanya ikna cocok tanya tamang dalam syurga cina jawab ikna cocok betul dum dausa yang kata pebut ulikut ikna cocok tanya mendum tamang dalam syurga. Hana tak terjud jawab mi metuah kejut. Oh tapet mata cukup le maksud yang tak pebut dalam dunia. Sedangkan ibadah kita jauh panggang dari api. Al-Quran hana pernah tamat. Al-Quran membubuk kudrai rumah. Al-Quran hanya terpakai watetruh kanduri arwah sagai. Selain daripada itu, baik ilai untuk tak khatam lepluh ju, mutabah ju hana tamat dalam bulan Ramadan. Olehnya kadang-kala peng tu watetro urung-urung laki minta sedekah, watetro kotak-kotak infak di masjid tak abaikan kita lewatkan. Apakah itu tidak murkanya Allah? Sedangkan kita taubat hana pernah ingat untuk tak taubat kepada Allah Ta'ala. Maka malamnya kadangkala watet tanya yang ke draw sendiri tidak mampu menjawab, akankah kamu mendum ke pertamang dalam syurga? Akankah kamu mandum ke paampun dosa? Akankah kamu mandum nyawajid ke umat Muhammad yang memang dipemati oleh Allah Ta'ala dalam kondisi husnul khatimah, yang dipemati oleh Allah Ta'ala tengah kamu ibadat sujud kepada drone ya Allah, tengah kamu duduk dalam masjid malam Jumaat, tengah ibadat dalam bulan Ramadan. Akankah kami dimatikan dalam kondisi husnul khatimah? Ataupun sebalik ji mimutuah menyata bayangkan dosa yang kau likut kadangkala uronyo digetanyo mati terkecabut nyawang oleh Allah Ta'ala tengah tak pebut maksiat, tengah tak pebut murka, tengah tak main judi, tengah tak minum minuman mabuk, tengah tak pebut salah iaitu tamu zina dan lain sebagainya, korupsi dan segala macam kemaksiatan yang kita lakukan. Kadangkala tanyo meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Nyawa pertanyaan yang han mampu terjawab seandainya di Ramadannya han memanfaatkan sebagai bulan untuk pengampunan dosa. Jadi supaya Allah ampun dosa kita nyoban bandum jaminan yang gejuk li Nabi Muhammad, maka ne puasalah yang tinggal hanya 7 urat dengan iman dan ihtisab. Nebayangkan pahala yang gejuk oleh Allah Ta'ala dan nerenungi setiap dosa yang pernah tanyo pebut. Yang terakhir ne taubat kepada Allah. Lun pegah bacut syarat taubat na lebo. Apabila taubatnya menyangkut dengan manusia getamah sabotu li Imam Al-Khazin dan Imam As-Suyuti Al-Mahalli dalam kitab tafsirnya, yaitu yang keput Raddul Mudallib. Syarat taubat yang pertama mimetuah ta ayyaqlu'a anil ma'siyati fil hali, berhenti melakukan kemaksiatan secara langsung. Nyo malamnya kata sampaikan lun tuan wo dari hino, bayangkan nyo lung piu dosa yang lun pubut, lun piu dosa yang ipubut lihat li jaro, lun piu dosa yang ipubut li mata, li gatik dan li bandum jawarih anggota tubuh lun tuan. Malamnya berjanji dan bercita-cita pulang kami dari masjid At-Taqwa, Jami' Taqwa ini, meninggalkan segala kemaksiatan, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, berhenti maksiat secara langsung. Nyan syarat yang pun nyawa kadangkala yang salah kepahami le urang na ladum urang gepegat target perencanaan nyoteng ku ilung baile ku taubat kana umum mantang 20 tahun, mantang 40 tahun pajan cid wate umum katuk 60 tahun. Karena umur ghalib gepegah li dalam syariat Nabi Muhammad, umur ghalib menyatakan umur Nabi Muhammad 60 tahun. Kamu mentaubat umur 60 tahun. Jina poya-poya dengan maksud itu tidak termasuk dalam kategori orang yang taubat. Maka kami perlu taubat malamnya nenit latih.
netebit dari masjidnya long han ku pubut maksiat le ya Allah. Bandung kemaksiatan lun kuba yang pernah lun pubut situn yang kau likut. Yang kedua, syarat taubat ayyan dima ala ma fa'alahu, menyesal terhadap segala sesuatu yang kali katanya pubut. Menyesyarat yang pun bunau berhenti maksiat. Nah contoh orang yang wate ke taubat le berhenti tapi hana merasa menyesal. Ati gapnyan kakru. Wate ke cerita bangon ke. Nyoi kah be mayang-mayang ngelud. Ilung jinau kaku taubat. Tapi jamun ku poh urang mati menduk. Oleh yang jamun ilung ku mabuk. Jamun ku main judi. Cukup le maksiat ku pubut. Gue ceritakan pak urang yang na digampung dengan penuh kebanggaan. Nyan hana termasuk dalam kategori taubat nasuha. Tapi orang yang taubat nasuha wate tercekat mantang ke dosa mi. Wate tercekat mantang kesalahan yang pernah ge pubut. Wate tercekat mantang kepada kealpaan gopnyan dulu. Menetes air matanya. Nyontek boleh ke pimpin zikir di tengku arifin nerakan ulun Tuhan. Nebayangkan setiap zikir yang ucapkan nepit mata. Oma ya Allah. Letak dosa yang lun pubut. Sehingga ne ampun lun Tuhan ya Rab. Nyo ke nyo masa. Orang-orang yang tem budak bakpoh leh malam mengadu kepada Allah dalam tahajudnya. Ya Allah, siton yang kau likut dong pebut dosa, cukuplah long menyesal terhadap dosa tersebut. Akankah engkau mengampuni saya ya Rab? Laginya menyesal. Tapi na urang kadang-kadang ketaubat kan karena pengen bit-bit menyesal dan ingin kembali ke hadirat Allah. Tapi pak koncit karena genek pernikahan waktu itu bapak kau rumah pegahnya gata harus taubat. Pakon karena wali hanjit pasek. Watenya ligopnya baru getaubat siurau. Karena dalam pendapat ulama fikih wali itu taubatnya tidak mesti 1 tahun. Set siurau. Sedangkan saksi wajib taubat titun. Menyawali je siurau getaubat laju siurau. Watenyan getaubat geikrar di ke urang bahawa gopnyan berhenti daripada segala kemaksiatan, tapi latih cut hana menyesai bacut pi olehnya na angan-angan le ge penikah ane ge kembali long kepada kemaksiatan tersebut. Syarat yang kele ta'azam lam ate tu ayyazima alla yauda ila zambi, ta'azam lam ate tu untuk tidak kembali kepada dosa masa lalu. Di sini aku yang le ayah-ayah watega penikah anak yang mentang memang terpikat atenya dengan dunia, mereka akan meninggalkan kemaksiatan hanya sementara untuk menikahkan anak mereka. Setelahnya mereka kembali lagi ke tempat semula. Nyan hana termasuk taubat nasuha. Yang keput dosa apabila menyangkut dengan manusia. Imam Al-Khazin gebagi 2 boh dalam tafsirnya. Dosa menyangkut dengan manusia ada 2 macam. Yang pertama menyangkut dengan harta gop, yang pernah tacok, yang pernah tacu, yang pernah terampok, ataupun wate contoh gak mublau bagi tanya tapi kurang timbangan. Itu menjadi ikatan tanya dengan manusia. Jadi bagaimana? Pulang hartanya baru sah katanya termasuk dalam kategori orang taubat. Yang kedua, manusianya mengikat tanya dengan manusia. Bab yang kedua adalah haddul qadfi. Tak tuduh gop. Nah orang hana salah karena tanya benci ruman ke gopnya. Gopnya mewah udep, iri hati tanya, sum'ah hati tanya, namimah hati tanya. Tak pegah ba orang ji hana betul, ji korupsi, ji pulan, ji pulen, sehingga terjerat dia mereka dengan undang-undang dijebloskan ke dalam penjara. Menyona laginya nurut siklun urangnya menyekena nunduk taubat suah bedak merempak dengan urangnya laki maah. Oh tengkuhan ke pemaah dijawab oleh Imam As-Suyuti laki maah ba Allah Taala dan pendapat ulama pubut bandum ibadah nenit kepada orang yang pernah nazalimi. Nya menyelung laki maah ba urang yang tengku itak aku kejeut karena pernah aku mencewek dengan perempuan haji. Hanya nyan dosa kan ya? Ataupun sebaliknya menyalaginya dosa waktu terbayangkan untuk selamat jiwa, maka menyahan netujud laki maah kiban cara tengku ne pobut ibadah ne niat kepada orang yang pernah nazalimi, insyaallah akan gepelepah oleh Allah Taala. 2 orang tu waktu hisab igata pernah berdosa dengan si fulan. Ya Allah, ilun berdosa dengan ji.
Tapi kalau lun taubat ba'dra ni, cuman hana memungkinkan untuk lun lakai maah langsung, lun pubut ibadah, lun nit pahala ke urang tersebut. InsyaAllah kita akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Kenyan-kenyan petboh syarat taubat. Yang selanjutnya orang siklun bandum. Nyo yang paling penting dalam udip tanyo padum malam kuku. Nabi Muhammad pernah neken dalam sebuah hadis. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, baqatis samawati wal ard wal malaikatu musibatan li ummati sayyidina Muhammad. Wa tatru malam-malam akhir Ramadan, baqatis samawati wal ard, diklik langit ngan bumi, wal malaikah, digeklik para malaikat, pakon musibatan, akan sebagai musibah li ummati sayyidina Muhammad, bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Qila, dikatakan, kenapa mereka menangis? Ayul musibah, musibah apa? Watenya disampaikan, qala Rasulullah, Rasul menjawab, watenya ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ayu musibah, musibah pakon sehingga langit geklik, sehingga malaikat geklik, sehingga bumi diklik, musibah pu ya Rasul? Watenya dijawab oleh Nabi, hiya dhahabu Ramadan. Karena musibahnya adalah Ramadan ibadah berangkat, Ramadan memilih meninggalkan kita, Ramadan mulai siura dua la ditinggalkan kita semua. Pakon cuman berangkatnya Ramadan itu menjadi musibah dalam kehidupan kita. Li'anna da'wati fihi mustajabatun. Karena doa-doa bak malam Ramadan diterima oleh Allah. Taubat diterima, gepampun dosa, gejauh rahmat, dan doa-doa kita nyawa bandum dikabulkan. Bahkan gepemerdeka kita nyawa bandum dari apui neraka. Langit iklik ni, bumi diklik ni, malaikat geklik ni. Gebayangkan ke kita nyawa bandum saat melihat oleh mereka, ya Allah sayangkan umat Muhammad, ke-20 la Ramadan golom sadar untuk ibadat kepadamu ya Rabb. 20 la Ramadan mereka belum masih memilih dengan ibadah karena manusia. 20 la Ramadan belum pernah terketuk hatinya untuk beribadah laki ampun ba'dron ya Allah. Sedangkan uro megantau uro Ramadan itu semakin meninggalkan kita. Menya ati-ati yang na iman urung si lun pan bandu, ati-ati yang na ruh, ati-ati yang na penghayatan, hati-hati yang gejau taufik oleh Allah Ta'ala. Mereka akan bergumam dengan dalam sekali. Mereka akan menangis di hatinya sejadi-jadinya. Ya Allah, Ramadannya nepudip lu. Akankah Ramadan lu kelung nepudip lah? Ramadannya lu lepah lun ibadah, lun semayang tarawih di masjid Jami' Taqwa kedai karingnya. Sempurna Ramadan lun intat si bulan ya Rabb. Lam Ramadan nyolun khatam Quran 2 lega dan berkali-kali saya khatam Al-Quran. Dalam Ramadan nyolun bersedekah cukup le ya Allah. Dalam Ramadan nyolun pedang malam bersama jamaah di masjid Jami' Taqwanya. Akankah Ramadan ke depan engkau memberikan peluang kepada kami untuk bisa sujud bersama jamaah di masjid Taqwa yang mulianya? Ataupun leh kamu wa sawunyo ya Rabb, dalam truk rumah kadang-kadang dicabut nyawang kamu. Dalam beh Ramadan kamu kada jemput kembali kepada dron ya Rabb, yang uranya kamu bisa bertadarus bersama jemaah sehingga tahun depan tidak lagi kami bisa beribadah untuk ibadat kepadamu ya Rabb. Hati-hati yang ikhlas mi metuah akan diklik dibayangkan kepergian Ramadan. Nabi dalam beberapa hadis beliau pernah menyampaikan, walaupun hadisnya ikhtilaf pendapat para ulama, tapi lentuan sendiri dalam kitab Ad-Darimi atau dalam kitab Daruqutni, apa disampaikan, seandainya umat Muhammad inilah lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya umat Muhammadnya dihekalan bandum kelebihan yang gejau oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Mandum akan gelakai ya Allah, bulan Rajab bulan bujud ke bulan Ramadan, bulan Syawal bujud ke bulan Ramadan, bulan Muharram bujud ke bulan Ramadan. Man siton ya Rabb, Nabi bujud ke bulan Ramadan, cukup le kelebihan. Hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang galak ibadah,
hati-hati yang punya penghayatan, hati-hati yang qalbin salim, hati-hati yang kesejahtera. Mereka tidak rida dan merasa enggan untuk melepaskan kepergian Ramadan. Maka karena hadisnya ke urung syiklun, baik ni piu, baik ni anggap na halangan, baik ni abaikan bandum kepentingan dunia. Jangan sampai kita mencari waktu luang untuk beribadah, tapi kiban tengku nuluangkan wate untuk kita beribadah. Menyata fikir ke dunia nyan habis. Menyata fikir ke dunia nyan hana akhir. Tetapi simpanlah tugasmu sepentingnya, sebutuknya, sehingga hati kita tetap terpikat kepada Allah. Malam barosa ikirim sabuh video lingon dalam Ramadannya juga. Di luar Aceh ada seorang jamaah selepas solat subuh sedang mengucapkan zikir, beliau langsung berbaring di atas pangkuan sahabatnya meninggal dunia dalam masjid. Akankah tanya-tanya rumpuk mi mentua? Ataupun malamnya tanya kadang-kala tajak karena mentang perlekan karena ibadah, karena baik hana mangat orang yang ada di sekeliling, ataupun karena hana hal-hal yang memicu kita hadir ke masjid. Malam ini mari kita sikapi dengan perginya Ramadan. Yang selanjutnya dalam firman Allah bak ujung bulan Ramadan, nasabok malam yang kepenan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bagi siapa? Bagi orang yang tim ibadah. Kejamanan tengku laginya yang disampaikan oleh Imam Al-Bughawi dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya. Makna Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, laisa fiha lailah fal amal salih fiha khairun minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Ibadah yang dilakukan, amal saleh yang dilakukan dalam malam Lailatul Qadar, masa malamnya menyertai suasana lebih tenang, damai. Mungkin nak ciri-ciri malam Lailatul Qadar, apalagi malam ganjil. Lagi tanya tak ibadah, merempak ibadah katanya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Itulah yang lebih god daripada 1000 bulan. Bukan malam Lailatul Qadar itu orang gebedak gemejaga, tapi geduk bawa warung kopi gerau sampai subuh, itu tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang mana lebih god daripada 1000 bulan. Tapi siapa? Kita semua yang hadir ke tempat yang mulia ini. Oleh yang gekele Imam Syekh Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, inna Lailatul Qadri khassatun bihadhihi al-ummah walam takun fi umamil qablahum. Lailatul Qadarnya, sesungguhnya Lailatul Qadarnya hanya untuk umat Muhammad, hanya untuk umat-umat sebelumnya, baik itu umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat-umat Nabi sebelumnya. Hanya untuk tanya mi metua, cukup mulia tanya gejuk oleh Allah Ta'ala. Jadi tugas katanya malamnya, mari tasikapi dan baik pernah alpakan untuk hadir ke masjid beribadah, menunggu, memburu hadirnya malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup, nyawa kejadian mesti lun pegah. Nah, amanah-amanah dari jamaah ustaz dalam setiap nasihat dan tausiah drone, walaupun pembahasan menyangkut dengan Lailatul Qadar dan kelebihan Ramadan, necekut bacut menyangkut dengan urang syik. Puatra tengkukan masalah berbakti ni. Tapi urangnya cukup le. Sidra urang agam yang ka menikah. Mereka terlampau cinta kepada istrinya. Sehingga urang syik gampung hana pernah ketanyang haba. Katruk 22 Ramadan tinggal 20 leh. Baiklah untuk gepua makanan. Baiklah untuk gejuk belanja. Baiklah untuk gejak kalan urang syik. Motiga hana pernah ke telefon urau katruk 20 le Ramadan. Olehnya tanya yang inang mi metuah, andai kata kita sudah menikah, fitnah paling raya yang dipubut leurinang adalah, dan hal tersebut disampaikan oleh Imam Al-Bukhari pada penutup sebuah bab hadisnya,
Apa yang beliau sampaikan, fitnah paling raya yang dilakukan oleh perempuan akhir zaman, dan perempuan tersebut tidak layak dijadikan sebagai seorang istri. Apa itu? Memisahkan seorang anak laki-laki dengan ibunya. Memisahkan sidra anak agam dengan urang syiknya, baik urang syik agam dan urang syik inang, kibancara tengku hana dibi idin untuk gejuk nafkah. Sedangkan nafkah itu wajib bagi sidra anak agam kepada urang syik apabila mereka mampu semampunya. Tapi urangnya le takalan, le tajak, dan le penampakan pemandangan yang membuat kita sedih. Urang syik waktu tanya, mi nyauranya ke 22 Ramadan naiwa wanik ni hana gejawab berop rui matah tengku kan naiwa mi tanyong tak kan nai puwa belanja mengiang lun hak kejut mi karena dilarang le perumoh. Oh, nyan tengku cerita rekayasa lon temebut 3 minggu yang kau ikut mi Amzar jet kesaksi, tengku Amzar jet kesaksi. Ustaz, pun kan itu kerja ada akan ibu kawin berhijrah ini ikut dinamnya secara langsung dan tidak dengan berdoa. Pak ilmu kurma mak dorhan timu sampai kapan? Tapi pakar kami biar itu berusi. Oh, ada ustaz, ada tengku. Walaupun istrinya benci kepada saya, dia memilih kembali ke rumah walaupun secara rahasia, walaupun marah istrinya. Tapi ibu belanja kalau kubenti memang lun pegang anak tersebut adalah asal surga. Ikut ada yang kali ini terserahkan tugas dalam berbakti dan mengabdi dan pegang ini yang penting non baik pernah benci kepada ahli agama walaupun mereka punya beban. Dan tanya orang boleh sikapi menua. Seandainya orang yang mendron video sindrom lakor daripada orang tuanya, niya dua waktu dron akan jut ke sindrom mak tua, yang mana akan diberlaku hal yang sama oleh menantu menjauhkan engkau daripada anak yang pernah engkau gandum.